Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Ftalk edisi 19 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Ftalk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, langsung kita mulai dari IHSG. Untuk IHSG, mungkin sudah Bapak Ibu baca di Stockholm. Ya, setelah video ini tayang harusnya sudah ada informasi terkait prediksi indeks di minggu ini ya di Stockholm. Dan untuk minggu ini kami perkirakan masih akan melanjutkan konsolidasi seperti pembahasan Ftalk beberapa minggu ini dan Stockholm terakhir di 12 Februari yang mana kita sudah perkirakan indeks akan bergerak flat seperti yang Anda lihat ya. Tidak bergerak lebih jauh dari 6950 ya, dan hanya di sini-sini saja. Ini adalah sebuah bagian dari proses ya, proses. Dan kalau kita perhatikan dari kondisi MACD, MACD ini cukup mengkhawatirkan ya, meskipun seperti itu kita melihat masih memungkinkan untuk indeks pergerakannya masih akan di rentang yang sama dengan Stockholm 3 minggu terakhir ini yang kita share di website ya. Jadi untuk indeks mungkin Bapak Ibu sudah baca, kita lanjut ke pembahasan saham saja. Oke, kita ambil yang pertama. Kapan waktu yang tepat untuk masuk BBRI dan BMRI ya? BRI dan BMRI ini gandeng ya. Untuk jangka panjang. Seperti yang sudah sering kita bahas ya. Sudah kita berikan contoh peer ya. Saham-saham blue chip, saham-saham penggerak market tentunya timing yang terbaik ya, timing yang bisa membuat kita profit lebih besar daripada yang lain-lain. Tentu saja kita harus menunggu dan sabar terjadinya crash. Kapan itu terjadi ya kita nggak tahu. Yang jelas kalau Anda lihat market indeks IHSG yang masih tinggi, belum turun loh ini ya. Kemudian kita cek dua saham tersebut ya. Bank Mandiri, BRI, ini BRI ya. Ini juga belum turun dan timing terbaiknya ya seperti halnya bulan-bulan hancurnya indeks waktu 2020 yang mana peer melakukan akumulasi besar-besaran di kedua saham tersebut ya. Kita berikan contoh lagi. Dulu sudah kita beri tahu ya terkait akumulasi BRI di tahun 2020, Telkom, PTBA, kemudian United Tractor ya, kita hanya beli di saat market jatuh. Ketika market tidak jatuh ya kita nggak akan beli. Ya buat apa? Ya karena posisi sekarang ini sudah tinggi gitu ya. Nah, jadi sekarang ini menurut saya bukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian di saham seperti BRI, BMRI. Menurut saya ya, lebih baik kita invest di saham-saham yang memang berpotensi tumbuh ketika indeks tidak bergerak seperti sekarang ini. Jadi memang pilihannya memang tidak sebanyak waktu indeks jatuh. Ketika indeks jatuh, tentu saja kita kebingungan ya kalau yang punya uang, yang punya cash on hand aja bingung ya. Bingung mau beli yang mana karena banyak sekali ya. Karena banyak sekali yang jatuh. Ini misalkan contoh kita akumulasi BRI ya di bulan April 2020 di harga 2.600-an. Supaya apa? Supaya ada buktinya. Ketika kita bicara ya itulah emang kenyataannya ada gitu ya. Kalau Anda member peer waktu itu ya tentu saja Anda mendapatkan BRI di harga 2.600, 2.400, bahkan 2.200 ya. Terendah yang kita beli 2.200-an. Ya, kalau tidak salah ya BRI. Nah, ini ya 2.200-an ini di bulan Mei sebentar. Ya. Jadi ini ya. Di 2.200, 2.300 kita dapat 2.200 ya. Ini yang bulan Mei tanggal 18 ada ya. Jadi untuk akumulasi BMRI, BRI di hari ini itu saja buat kami kemahalan gitu ya, kemahalan. Meskipun ya mungkin ada orang yang bilang ini saham bisa disimpan sampai kapanpun.
Tapi buat kami tidak. Kami kan duitnya sedikit ya. Kita anggap capital kita terbatas sehingga kita harus merotasi dengan cepat. Merotasi dengan cepat itu tidak sama dengan trading ya, berbeda. Tetap invest sama trading tetap beda. Tetapi ketika market tinggi seperti ini, kita tidak akan invest di saham-saham seperti BRI. Karena ya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita sudah beli di harga terendahnya. Ya, di harga terendahnya. Bukan berarti kita menyombongkan diri, faktanya memang seperti itu. Ya, dan banyak member peer yang ketakutan waktu itu kita ajak akumulasi BRI karena ya COVID ya. Waktu itu COVID itu seperti hal yang menyeramkan. Tapi Anda lihat BRI dari 2.200 hari ini harganya udah 4.000. Ya. Berbeda halnya kalau Anda belinya sebelum dia jatuh. Ya, sebelum dia jatuh misalkan ya di Januari 2020 ada yang mempublish itu, saya lihat waktu itu karena ada yang konsultasi ke kita. Jangan beli BRI sebelum ada kejatuhan market. Ya. Tahan diri. Pegang cash dulu ya sampai menunggu market jatuh. Ya, jatuhnya tentu saja untuk saat ini ya belum bisa seperti sejatuh di bulan Maret atau sampai dengan bulan Mei ini ya kita dapat harga terendah di harga 2.200-an di peer, di layanan kami yang mungkin ya tidak sepopuler layanan-layanan orang di luar. Ya, karena ya kita fokusnya memang tidak ke saham fanatik sebuah saham BRI harus beli gitu, enggak, karena kita mengambil saham apa saja yang layak invest dan timing yang tepat. Kalau seperti BRI, BMRI tidak lagi menjadi opsi, berarti ada yang lain yang menjadi opsi sekarang ini ya, seperti itu. Jadi pertanyaan sudah saya jawab. Ini sebagai contoh ya, jadi mungkin ini tidak saya bilang akan terulang lagi dengan waktu yang cepat, tidak, tapi mungkin ada nanti suatu saat karena siklus market itu ada naik dan turunnya, kita akan mendapatkan momentum untuk buyback BRI dan Bank Mandiri ataupun BCA. Karena kita belum pernah invest BCA karena BCA belum turun, buat apa? Ya, seperti itu. Jadi ada pertanyaan, kok Pir nggak beli BCA? Buat apa BCA udah tinggi seperti itu, nggak ada turunnya, kita nggak berani beli. Nggak apa-apa dibilang nggak berani dan sebagainya, kita emang nggak berani gitu aja. Karena sudah ya posisinya memang belum ada diskon dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah ini dari Siti Masito, sekali mohon maaf, bukan saya nggak mau membahas ide dari Anda, tetapi ide dari Anda nggak ada pertanyaan spesifik, ya, nggak ada penjelasan yang detail untuk dibahas seperti apa, ya. Sekali lagi untuk ide ke depan Ibu Siti silahkan berikan keterangan penjelasan. Misalkan saya mau invest saham Bevin sekarang ini bagaimana, gitu nggak apa-apa. Misalkan loh ya, ini saya nggak tahu mau trading mau invest nggak tahu, ini nggak ada penjelasan. Maka dari itu bukan saya nggak mau, tapi memang tidak ada yang bisa dibahas dari ide Anda seperti itu. Jadi bukan kok kita pilih-pilih, bukan, tapi karena memang tidak bisa dijawab. Kita berbeda dengan mungkin YouTube yang lain. Kita harus menjawab sesuai dengan permintaan. Nggak boleh kita, ya saya sudah bilang ke advisor, kalau nggak ada pertanyaan terkait sebuah subjek ataupun sebuah objek, jangan dijawab. Karena itu akan menimbulkan ya prasangka kok kita ini kayak seolah-olah kita yang ingin membahas saham A, saham B, saham C, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita tetap berdiri sebagai independen ya. Kalau kita bilang bagus ya bagus menurut kami, kalau jelek ya bilang jelek, karena ada pertanyaan yang jelas. Seperti itu. Lanjut. Tolong dibahas fundamental saham IMAS dan teknikalnya. IMAS, fundamental, dan ini juga tidak ada kejelasan, tapi kita anggap karena ada fundamental di sini, artinya sepemahaman kami kalau ada pertanyaan fundamental berarti itu mengarah ke jangka panjang atau investasi, gitu toh. Ya. Oke, untuk invest kita akan pakai jangka panjang berarti monthly gitu ya. Jelas ya, IMAS masih pullback. Bukan saya yang bilang, ini chart yang bilang ya. IMAS masih pullback, ini tren pullbacknya ini berjalan sejak 2020 ya. Gitu. Dan dia beberapa kali menguji EMA 60 dan kemungkinan kita bersihkan dulu, kemungkinan dalam jangka pendek dia akan menguji kembali ke EMA 60 ini yang ini sifatnya dinamis dan dia bergerak. Untuk saat ini kemungkinan di harga 1.200 atau dia akan bisa ke 1.500 secara teknikal. Ya, itu. Kemudian secara fundamental, apakah
potensi kenaikan ini didukung dengan adanya fundamental yang membaik gitu ya. Kita lihat dari kinerja 2022 yang sudah rilis sampai dengan yang ada di TradingView saja, kita nggak mengada-ngada, yang ada di TradingView ini dari kuartal pertama sampai ketiga yang ada datanya itu tumbuh signifikan. So ini inline ya, masuk akal jika harga sahamnya mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Artinya ini belum merefleksikan dengan sempurna fundamental yang membaik ya. Kita nggak bilang ini bagus, tapi ini harusnya secara teknikal mendukung naik. Kemudian fundamentalnya juga kebetulan membaik di 2022, mungkin bisa berlanjut di 2023. Ya, kita akan lihat nanti kan pengujian di sini ya. Seperti itu. Tolong dibahas saham INKP, apakah menarik untuk trading jangka pendek? Oke, INKP untuk trading jangka pendek, artinya untuk swing ya. Tuh. Oke. Di pedangan terakhir dia masih seperti ini ya, masih dalam tekanan dan dia membentuk rounding ya. Secara teknikal berarti rounding ini akan berlanjut sampai ke bawah sini ya, ke 7.300. So untuk saat ini, untuk perdagangan terakhir belum menarik. Jadi kita akan tunggu di bawah. Kalaupun dia bisa bagus, misalkan dia rebound dari sini, mungkin baru bisa untuk swing. Tapi kalau misalkan ini tembus, ya kita akan nunggu di bawah-bawah sini ya. Misalkan di 6.200 atau wah ini cukup jauh ya, di 3.000 gitu ya. Tapi sementara ini kesini dulu lah 7.000-an. 7.200. Oke, seperti itu. Nanti bisa dikonsultasikan atau diberikan kalau Anda member ya, Anda konsultasikan ketika itu tercapai. Kalau misalkan Anda bukan member, cukup Anda berikan komen di Yeftalk. Seperti itu, nanti kita akan update. Tolong bahas SNLK buat swing, enaknya masuk di harga berapa? Untuk saat ini SNLK kalau bisa dikatakan juga konsolidasi, memang kondisinya memang kecenderungannya lebih ke menyempit ya. Konsolidasi menyempit ini bukan konsolidasi mendatar, tapi dia menyempit. Sehingga kalau kita mau ngambil trading untuk saham ini adalah swing di dalam konsolidasi kan. Dengan swing konsolidasi, apakah masih ada ruang naik yang cukup untuk kita tradingkan atau sudah terlalu tinggi untuk kita beli? Nah, ini saat ini yang masuk akal, misalkan dia naik sampai dengan akhir bulan ini, mungkin dia di 985 itu sekitar 8%. Dengan risk ya, Anda bisa batasi di 825 itu 9%. Itu di middle areanya. Ya, middle area. Ini middle area dikonfirmasi dulu di sini. Ya. Oke, jadi mungkin ada proses turun juga. Kalau misalkan Anda belum beli dan Anda mau bersabar beli di sini, ya mungkin itu akan lebih baik secara risk dan reward. Saya nggak bilang potensi naiknya lebih, probabilitasnya lebih besar, tapi risk rewardnya akan meningkat secara logika, ya karena dia kan turun. Dan turun ke sini mungkin bisa masih proses, tapi upside-nya tidak akan sebesar kalau dia ini langsung naik ya. Tentunya kalau dia turun kan membutuhkan waktu, dan sedangkan ruangnya itu semakin menyempit, semakin waktu semakin menyempit, semakin lama semakin sedikit. Itulah kenapa ketika kita mencari saham dalam trading, kita harus pertama yang kita lihat bukan karena saham ini indikatornya buy atau sell, bukan, tetapi upside-nya itu berapa persen dengan risk-nya berapa persen. Itu yang pertama kita lihat. Ketika itu memenuhi, baru kita cek sinyalnya. Apakah sinyalnya sekarang atau menunggu. Nah, sedangkan kalau Sunter Lake ini menurut saya ini timing belinya yang terbaik itu ketika dia membentuk bottom di 700-an ini dan menembus neckline di 720 di bulan Januari kemarin. Dan kita manfaatkan swingnya. Nah, sekarang ini kan swing sedang berjalan, Bu. Saya nggak bilang ini berakhir, swingnya berjalan, namun sekali lagi ini ruangnya menyempit. Anda harus catat itu ya. Oke. Tolong bantu bahas Antam BPTR mapping SNR. Mungkin support and resistance ya. Antam sudah ada di 2100. Oke. Satu saham ya, Antam. Oke, support dan resist aja, pertanyaan yang sangat mudah tentunya.
Sekarang ini sudah disupport karena ini sebelumnya adalah resist. Harga sekarang 2080 ini adalah support. Oke. Jika itu ditembus, support berikutnya itu ya. Support berikutnya itu berada di sini, ada gap support. Ya. Gap support di harga 1990 atau katakanlah di level psikologis 2000. Resistnya ini sini masih di sini 2230 ini. Ini masih kemarin kita sudah bahas ini juga ya. Oke, cukup ya. Tolong bahas ANJT, apakah cocok untuk invest jangka 1 tahun? Sektor CPO belum naik. Oke, kita akan coba lihat ANJT. Oke, ini ANJT terakhir pembahasannya swing ya ke 760 sampai dengan 780. Sebelum kita membahas teknikal dari Austindo, kita akan coba cek dulu fundamentalnya ini menarik apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari performance di 2022 ini, sepertinya dia akan melanjutkan pertumbuhan besar, pertumbuhan yang cukup signifikan di 2021 ini ya. Pertumbuhannya 59% untuk revenue dan ini akan ke 4T ya. Dan kalau kita lihat dari bawah, pertumbuhannya tidak diikuti dengan bottom line. Namun ini sepertinya memang dari sisi operasionalnya tidak terlalu besar pertumbuhannya. Ya, dari 800 ke 900 ya. Sedangkan sebelumnya dari 200 ke 800 ya, 4 kali lipat. Sedangkan ini tidak sama ya. Nah, berarti ini ya bisa dikatakan fundamental tidak jelek. Kemungkinan ini akan cenderung ke swing. Saya sarankan ke swing, bukan untuk invest ya. Karena kenapa kok begitu? Karena begini, secara jangka panjang saham ini masih downtrend. Dan ini mungkin akan wave C naik ya. Wave C naik itu ya cukup besar ya. Jangan dikira untuk swingnya ini swing kecil, swing besar ya. Mungkin ini swingnya ke 0,3 ini di harga 800, harga sekarang 730 ya, 840. Kemudian bisa mencapai level 980 ya. Tapi ini untuk 1 tahun saya rasa terlalu panjang ya. Seperti itu. Jadi untuk cenderung untuk swing jangka menengah ya. Seperti itu ya. Oke. Mohon pembahasan teknikal saham Harum untuk trading. Apakah saham ini naik dalam waktu dekat? Mohon info support dan resist. Berarti potensinya, apakah ada potensi naik dalam jangka pendek dan berapa support dan resistnya? Oke, cukup jelas pertanyaannya ya. Nah. Oke, untuk saat ini saya rasa saham Harum ini juga cenderung konsolidasi menyempit. Oke. Menyempit, bukan konsolidasi yang melebar. Ya, ini yang kita fokus adalah bukan potensi naiknya dulu, tetapi berapa upside-nya. Gitu loh. Berapa upside-nya. Nah, ini upside-nya kalau dia naik katakanlah minggu ini itu ke 17.700 itu 6%. Sedangkan risk-nya itu sekitar 4 sampai dengan 4%-an ya. Gitu. Jadi ini menurut saya ini kurang terlalu menarik. Dan saya rasa ini potensinya masih bisa turun dulu ke 1.500-an ya. Ya, 1.500-an ini karena di sini biasanya menguji support dulu. Ya, downline-nya diuji dulu, oke? Nah, supportnya ada di 15.30, itu supportnya. Kemudian resistnya di EMA 60 di 16.75. Seperti itu. Tolong analisa saham LPPF, bagaimana trading plan jangka pendek untuk saham ini? Saya sudah punya di harga 4890. Baik, sudah punya di 4890. Nah, ini bagus. Kenapa kok bagus? Timingnya beli ketika dia sempat reject, kemudian dia retest dan berhasil breakout. Breakout dari konsolidasi yang menyempit ini ya. Nah, atau downtrend minor katakanlah. Nah, ini sudah terkonfirmasi. TP-nya ini di 5225. Ini neckline ya. Kemudian TP kedua di 5500 ya. Jadi mungkin take profitnya di area-area ini. Di pertanyaannya sudah terjawab ya. Trading plan-nya, TP-nya kan sudah punya. Kemudian proteksinya ini yang penting juga. Jangan lupa proteksi di 4950 atau kalau Anda mau aman di 46 ya. Ini belum profit ya. 4675 ini bukan cut profit tapi cut loss. Oke.
Tolong bahas saham Goto baiknya masuk di harga berapa untuk jangka menengah. Oke, jangka menengah. Ingat ya, jangka menengah itu berarti trend following dan semi invest ya. Berarti fundamental harus bagus. Nah, sedangkan Goto ya nggak perlu saya jelaskan, semua orang juga tahu kalau Goto ini kinerjanya babak belur, kinerjanya hancur sekarang. Ya, dan ini sedang downtrend. Ya. Dan saya masih melihat ini akan ke bawah ke 100, bawah 100 bahkan ke 50. Ya. Ini saya bilang seperti itu kenapa? Karena memang secara fundamental tidak ada alasan untuk naik lebih jauh, dan kalaupun naik ini adalah TP-nya 136 ini. Dan dia naik ke sini bukan uptrend, ini adalah pullback. Ya. Seperti itu. Ini Goto ini bukan satu-satunya saham ya. Saya bukan benci sama Goto, bukan. Tapi saya ngomong apa adanya, apa yang datanya ada. Apa chartnya seperti apa, dan bagaimana fundamentalnya ya. Dan saya sudah sering bahas ini, dan saya nggak mau ulang-ulang lagi. Silakan dicari pembahasan Goto, banyak. Ya, banyak pembahasan Goto. Sudah kita bahas. Dan juga Goto ini bukan satu-satunya, sekali lagi. WSKT, ya, WSBP, kemudian PPRO, ya. Bukit Sentul, ya memang beda, dia beda dengan Goto tapi setipe ya. Jadi ketika teknikalnya turun dan fundamental tidak mendukung, sekali lagi ya selama tidak ada reversal dari teknikalnya ya istirahatnya di mana ya, istirahat di 50. Apalagi kan sekarang ini harganya 100-100an ya. Jadi ini ya naik ke 136 ataupun naik ke 169, ini masih proses turun loh ya. Ini sudah kita bahas sejak dia di 400-300an. Ya, gitu. Jadi kalau Anda penonton Niftalk harusnya tahu itu. Ya, oke. Jadi untuk jangka panjang, jangka menengah masih banyak opsi yang lainnya yang sedang uptrend, mulai uptrend, fundamentalnya bagus. Ya, cari. Ada pembahasannya juga, tapi saya nggak akan sebutkan sahamnya apa karena saya nggak mau dikira oh ini pom-pom nih dan sebagainya ya, karena di sini kan forumnya kita menjawab apa yang ditanya ya. Oke. Mohon dibahas saham ASLC, apakah masih downtrend? Oke, kita coba tarik trendline. Pertama, dia sekarang ini di EMA 60 dan sedang diuji. Jadi ya karena belum ya berarti ya masih ya secara EMA. Kemudian secara trendline kita harus lihat di sini. Nah, oke, nih ya. Secara trendline ini yang bicara trendline-nya ya, bukan saya. Secara trendline dia sudah patah trend. Oke. Nah, dan yang terpenting juga itu adalah sudah membentuk yang namanya higher low. Ini higher low-nya ya, seperti itu ya. Artinya ini adalah proses ya, kalau dia bisa tutup di atas 125 confirm dia uptrend. Dan akan ke berapa ya, apakah ya langsung legit naik besar ya, mungkin saja ke 137 dulu ya, itu TP1-nya. Kemudian ini kan kemarin dia membentuk resist ya di 116, ini kebetulan 0,2. Berarti lanjutannya 0,3 itu di 136. Kemudian lanjutannya di upper shadow ini yang kebetulan 0,618 yaitu 168. Ya. Seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah sudah proses ya? Karena ini sudah bisa ditarik uptrend. Sudah mulai reversal. Oke. Mohon bahas BNBR untuk trading gimana? BNBR untuk trading sepertinya masih konsolidasi ya BNBR. Kemarin kita sudah bahas kalau nggak salah. Nih ya, konsolidasi. Tapi ini memang saham nominal kecil sehingga ya mungkin range-nya cukup untuk tradingkan untuk TikTok atau untuk tapi akan lebih bagus jika memang dia sudah keluar ditandai dengan naik di atas 77 ya. Terus sudah naik dan tutup di atas 77. Ini ya lihat transaksinya menurun, MACD-nya menyempit seperti ini ya, berarti itu artinya ya sedang menurun daya tarik untuk trading di situ ya, seperti itu. Oke. Nah, ISG bearish sampai kapan?
saya nggak tahu kapannya, mohon maaf saya nggak bisa jawab waktunya dan sebagainya, tapi yang jelas ya kita akan respon, kita akan ikuti, kita akan update setiap pembahasan Yiftok. Kalau dia sudah bullish, kita akan update bullish. Kalau dia sedang konsolidasi seperti sekarang ya kita akan bicara konsolidasi, itu aja. Karena ya market itu dinamis, kita nggak bisa mendikte bearish sampai minggu depan lah. Kalau saya ini bandarnya IHSG, Anda tanya gitu saya jawab. Tapi kalau karena saya ini orang kecil, trader kecil, investor kecil, ya saya akan bicara sebagai investor dan trader kecil. Kita hanya bisa mengikuti market, tidak bisa mendikte market. Market itu adalah proses dan bagian dari tindakan yang sangat banyak, orang banyak, sehingga ya untuk memastikan waktunya dan bahkan kalau kita bisa bicara target dan sebagainya, itu pun itu adalah estimasi dan prediksi, bukan sebuah kepastian. Kalau saya adalah price makernya, saya akan bilang besok goto ke 50 gitu. Nah, maksudnya kan saya ini hanya bisa memprediksi dan mengestimasi. Cuma ya Anda lihat bagaimana track record kami. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan prediksi, namanya prediksi, ada yang benar, ada yang salah. Kalau trading ya pasti ada yang profit, ada yang loss, tapi yang jelas yang penting adalah ketika kita profitnya harus lebih besar dibandingkan ketika kita sedang loss, sehingga hasilnya apa? Hasilnya ya pertumbuhan secara konsisten, pertumbuhan yang berkelanjutan sampai dengan ya nanti seperti ini yang kita sudah contohkan. Ya, tidak ada chart itu naik terus lurus seperti itu, nggak ada naik dan turunnya. Tapi yang jelas seiring berjalannya waktu ya kita akan tumbuh gitu ya, seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan dan sebagainya ya saya belum bisa jawab karena saya bukan price makernya gitu ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di forum Yiftok edisi 19 ini, 19 Februari. Silakan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yiftok selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe bagi yang belum subscribe, dan boleh like ya supaya saya senang dan semangat untuk Yiftok lagi. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.